Kaisar Naga Abadi Chapter 1851 Bahasa Indonesia. Bab 1851, Bab 1851 Membunuh Orang Suci Absolut secara berurutan. Dia tidak percaya bahwa keluarga Ha akan mengirimkan calon kaisar dengan mudah. Jika calon kaisar tidak datang, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Melihat Lu Ming dan Qiu Yue tidak berniat pergi, lelaki tua itu menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Orang lain di restoran itu juga sama. Mereka takut akan terlibat ketika ahli dari keluarga Ha tiba. Setelah beberapa saat, hanya Lu Ming dan Qiu Yue yang tersisa di restoran. Mereka berdua makan dan minum. Ledakan, ledakan. Tidak butuh waktu lama sebelum aura menakutkan datang dari luar. Seluruh restoran dikelilingi oleh kekuatan hukum dan diblokir sepenuhnya. Bocah, keluar dari sini. Di luar, suara gemuruh Hammerti terdengar. Dua orang suci agung di lingkaran besar, dua di alam suci absolut awal, dan satu di alam suci absolut akhir. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Pihak lain cukup bermurah hati. Mereka telah mengirimkan 3 orang suci absolut sekaligus. Namun, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan alam suci mutlak. Bahkan jika itu adalah alam suci penguasaan mutlak, itu hanya dapat menyebabkan sedikit masalah bagi Lu Ming. Qiu Yue, bagaimana kalau keluar untuk membunuh orang? Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah. Qiu Yue bahkan lebih lugas. Dia berdiri dan melangkah keluar. Lu Ming menyentuh hidungnya. Kepribadian Qiu Yue sepertinya berubah setelah dia kehilangan ingatannya. Dia tidak begitu tegas di masa lalu. Ketika mereka berdua meninggalkan restoran, mereka melihat di langit, Ton telah menutup area tersebut dengan 5 ahli hebat. Anak kecil, bagus sekali. Kamu belum pergi. Ton memandang Lu Ming dengan ekspresi galak. Dia berharap bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Kemudian, dia melihat ke arah Qiu Yue dan berkata dengan dingin, "Jalang, aku akan menjadikanmu budakku dan bermain denganmu setiap hari. Setelah saya selesai, saya akan memberikan Anda kepada bawahan saya." Hahaha. Setelah mengatakan itu, Hammerti tertawa terbahak-bahak. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Sepertinya kamu bosan hidup. Tatapan Lu Ming menjadi gelap. Kamu terlalu percaya diri, aku akan melumpuhkanmu dulu. Seorang pria parubaya yang kuat melangkah keluar, tangan besinya seberat gunung, mengarah ke Lu Ming. Orang ini memiliki tingkat kultivasi seorang santa agung di alam luar biasa. Dengan satu pukulan, langit dan bumi bergemuruh. Kekuatan pukulannya sangat menakutkan dan hampir menenggelamkan Lu Ming. Di kejauhan, banyak penonton yang menggelengkan kepala. Mereka semua mengira Lu Ming dalam bahaya besar. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming berkata dengan dingin dan maju selangkah. Ledakan, langit dan bumi bergemuruh ketika naga berkepala 9 menerkam. Raungan naga menekan langit, dan cakar naga itu menyapu keluar, menghancurkan kekuatan tinju lawan. Tubuh naga tidak berhenti saat ia menginjak dengan cakarnya. Pria berotot itu berteriak ketika dia dicabik-cabik oleh 9 naga dan mati di tempat. Ini adalah langkah menghentak 9 naga surga. Lu Ming sudah lama tidak menggunakannya. Di wilayahnya saat ini, kekuatan langkah menghentak surga 9 naga tidaklah cukup. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi orang bijak biasa di alam luar biasa. Seluruh tempat itu sunyi. Dia membunuh seorang bijak di lingkaran besar dengan satu gerakan. Kekuatan macam apa ini? Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Ini terlalu mengerikan. Hammerti dikenal sebagai keajaiban nomor 1 di kota Tandus. Namun, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Lu Ming. Ton sendiri tercengang. Dia tampak ketakutan. Dengan kemampuan Lu Ming, mudah baginya untuk membunuhnya sebelumnya. Namun segera setelah itu, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh dan kecemburuan yang lebih kuat. Di masa lalu, dia mendominasi generasi muda kota Tandus dan sangat bangga. Dia berpikir bahwa tidak banyak orang jenius di dunia yang bisa menandinginya. Sekarang, melihat betapa kuatnya Lu Ming, dia sangat iri. Bunuh dia. Raung palu. Bus. Sesosok bergegas keluar dari balik Hammerti. Aura menakutkan meledak, menekan Lu Ming seperti gunung liar. Dia adalah seorang suci yang mutlak. Seorang suci yang mutlak mempunyai kekuatan yang luar biasa.
Mereka masih jauh dari sebanding dengan Supreme Sein. Mereka bisa membunuh Supreme Sein hanya dengan satu jentikan tangan. Di negara bagian Azure, seorang Sein Absolut adalah seorang penguasa suatu wilayah. Tidak banyak orang suci absolut yang berada di puncak kekuasaan. Titik cahaya menyala di tubuh Lu Ming, dan senjata suci muncul satu demi satu. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak. Teknik pedang surgawi meledak dan menyerbu ke tubuh pihak lain. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan, memegang pedang senjata suci mutlak di tangannya, dan menebasnya. Kilatan cahaya pedang menembus kehampaan, seolah membelah langit dan bumi. Kekuatannya begitu kuat hingga membuat ekspresi semua orang berubah. Ekspresi orang suci mutlak berubah drastis. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menembakkan sinar cahaya surgawi ke arah Lu Ming. Namun, saat pedang pertempuran lewat, semua cahaya surgawi terpotong. Battle Sword tidak berhenti dan terus menebas. Dengan teriakan, setengah dari tubuh orang suci absolut dipotong oleh Lu Ming. Pria itu ketakutan dan mundur dengan panik, mencoba melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Lu Ming menyerang dengan dingin. Pedang tempur di tangannya melesat seperti kilat dan menembus kepala pria itu, menghancurkan jiwanya. Orang suci yang mutlak telah jatuh. Desis-desis-desis. Semua orang menghirup udara dingin dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Kekuatan tempur Lu Ming sungguh menakutkan. Bahkan seorang biksu absolut pun bisa terbunuh dengan begitu mudahnya. Apakah dia masih manusia? Hamerte benar-benar tercengang. Matanya terbuka lebar, dan dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya, seolah dia sedang bermimpi. Membunuh. Lu Ming berteriak dan terus bergerak maju. Dia mengaktifkan jari kesusahan yang kacau dan menunjuk. Jari raksasa dari kesengsaraan kekacauan menunjuk pada orang suci absolut lainnya. Ketika Lu Ming berada di tingkat bawah orang bijak agung, dia bisa mengalahkan orang suci absolut tingkat rendah biasa. Kini, setelah ia berhasil menerobos ke tingkat atas Sage Agung, maka tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang Sein absolut di tingkat bawah. Tidak baik, Lu Ming telah membunuh orang suci mutlak dalam beberapa gerakan. Orang suci yang mutlak tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia mundur dengan cepat, mencoba menghindari serangan Lu Ming. Namun, tubuh Qiu Yue menyala, dan hukum Yin dan Yang meledak. Dua bilah melengkung terbang keluar, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan yang menyelimuti orang suci yang absolut. Orang suci absolut bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia menjadi abu oleh kekuatan penghancur. Satu lagi telah meninggal, dan kali ini, Qiu Yue. Pergi, cepat pergi, berlari. Satu-satunya orang suci absolut di tingkat atas meraung. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menggunakan kekuatan sainnya untuk melarikan diri. Datang dan pergi sesukamu, bagaimana bisa semudah itu? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Hammerti. Dengan kepribadian Hammerti, dia tidak akan menyerah begitu saja. Akan ada masalah yang tak ada habisnya nanti, jadi sebaiknya dia membunuhnya secara langsung. Qiu Yue mengikuti dari belakang. Banyak orang yang tercengang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Pada awalnya, Ton tampil agresif. Dia telah membawa 3 orang suci mutlak bersamanya untuk membunuh Lu Ming dan mengambil Qiu Yue. Namun kini, 2 dari 3 orang suci absolut telah mati, dan 1 lagi melarikan diri bersama Ton. Hasil ini di luar ekspektasi semua orang. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang mengikuti di belakang mereka, ingin melihat hasil akhirnya. Hammerti, dewa yang durhaka di kota Tandus, apa yang akan terjadi hari ini? Ahli suci yang absolut mengambil Hammerti dan melarikan diri dengan panik. Kecepatannya luar biasa, dan dia terbang di atas kota Tandus seperti seberkas cahaya. Sial, sial, aku pasti akan meminta ayahku untuk membunuh mereka. Tidak, aku akan membuat mereka memohon kematian. Ton meraung dalam hatinya, wajahnya bengkok. Kaisar Naga Abadi Chapter 1852 Bahasa Indonesia. Bab 1852, Calon Kaisar muncul. Palu, dia tidak hanya berasal dari keluarga baik-baik, tetapi ayahnya juga adalah penguasa nomor 1 di kota Tandus. Dia juga memiliki bakat luar biasa. Dia memiliki tubuh spiritual surga kelas rendah dan potensi untuk menjadi penguasa.
Ia dikenal sebagai satu-satunya orang yang berpotensi menjadi penguasa di kota Tandus selama ratusan ribu tahun. Dengan status dan bakatnya, jalannya mulus. Sejak dia masih muda, dia selalu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Kali ini, Qiu Yue tidak hanya berani untuk tidak menaatinya, tetapi Lu Ming juga berani melukainya, menghinanya, dan bahkan membunuh begitu banyak ahli dari keluarga Ha. Dia harus membuat Lu Ming menyesalinya. Namun, saat berikutnya, dia berteriak ketakutan, "Cepat, tingkatkan kecepatan." Itu karena pada saat itu, kecepatan Lu Ming dan Qiu Yue tiba-tiba meningkat pesat. Seolah-olah mereka sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan. Kecepatan mereka sangat mengejutkan ketika mereka mendekati mereka dengan kecepatan ekstrim. Kecepatan Lu Ming dan Qiu Yue tiba-tiba meningkat pesat karena gelembung. Gelembung mengeluarkan hukum ruang waktu yang menyelimuti mereka berdua. Keduanya sepertinya mampu melakukan perjalanan melalui kehampaan. Kita hampir sampai di rumah keluarga Ha. Ayo cepat. Hamerte terus berteriak, tubuhnya gemetar ketakutan. Tuan muda, pergilah dulu. Aku akan memblokirnya. Ayo pergi, kata orang suci yang mutlak dan melemparkan Ton ke depan. Dia menghentikan langkahnya dan pedang muncul di tangannya. Dia menebas Lu Ming dan Nangong Wook puluhan kali. Sedangkan untuk Hamerte, dia dengan panik berlari ke depan. Tempat ini tidak jauh dari rumah keluarga Ha. Selama dia bisa melarikan diri ke keluarga Ha, nyawanya akan terselamatkan. Ayo bergabung dan bunuh dia, kata Lu Ming. Kicau. Gelembung itu membuka mulutnya dan mengeluarkan gelembung transparan. Lalu, menghilang. Pada saat berikutnya, cahaya itu muncul kembali di tubuh orang suci absolut dan menyelimuti dirinya. Jari kacau. Lu Ming mengarahkan jarinya dan sebuah jari besar melesat ke arah pihak lain. Kedua pedang Qiu Yue berputar cepat, berubah menjadi badai destruktif yang menyapu pihak lain. Tidak ada ketegangan. Lu Ming, Bubbles, dan Qiu Yue bisa bertarung melawan orang suci absolut biasa di tingkat atas. Mereka bahkan bisa mengalahkan dan membunuh lawannya. Sekarang setelah mereka bertiga bergabung, kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan. Serangan ketiganya mendarat, dan ahli Sein absolut bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia terbunuh. Lu Ming dan Qiu Yue bergegas melewati mereka tanpa henti. Ini, orang-orang yang mengikuti dari kejauhan tercengang. Kejutan di hati mereka sungguh tak terbayangkan. Seorang biksu mutlak yang berada di alam kesempurnaan agung langsung terbunuh. Basis budidaya Lu Ming dan Qiu Yue jelas hanya berada di alam orang suci tertinggi. Orang-orang ini jelas merupakan favorit surga tiada taraf dari luar kota Tandus. Menarik. Kita hampir sampai di rumah keluarga Ha. Aku ingin tahu apa hasilnya. Banyak orang mengikuti, ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Di depannya, Ton melihat ahli Sein absolut telah terbunuh dalam sekejap. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Dia menahan napas dan bergegas ke depan. Sebuah rumah besar dan megah muncul di depan matanya. Hamerte sangat gembira. Mereka telah sampai di rumah besar keluarga Ha. Begitu mereka tiba, dia akan aman. Selanjutnya, itu akan menjadi balas dendamnya yang gila. Namun, di belakangnya, Lu Ming dan Qiu Yue tidak berniat berhenti. Mereka menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hamerte hampir ketakutan setengah mati. Dia berteriak sambil menyerang, "Tolong, tolong. Ayah, tolong." Pada saat itu, Lu Ming dan Qiu Yue mendekati Palu dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya, dan senjata Sein absolut menembus kehampaan menuju Ton. Hamerte ingin menghindar karena ketakutan tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Kemampuannya jauh lebih rendah daripada kemampuan Lu Ming. Fanatik yang berani, kamu mendekati kematian. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari rumah keluarga Ha. Seberkas cahaya melesat keluar dan bertabrakan dengan senjata suci mutlak milik Lu Ming, menjatuhkannya. Kemudian, sesosok tubuh muncul, dan aura menakutkan berkembang ke segala arah. Ayah, Hamerte sangat gembira. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah brokat. Dia tampak seperti Hamerte. Dia adalah ayah Hamerte, Ha Zeng, penguasa kota Tandus nomor 1 dan ahli dalam bidang calon kaisar. Ha Zeng telah muncul. Pria dan wanita muda berada dalam bahaya.
Orang-orang yang mengikutinya semuanya berhenti jauh. Lu Ming dan Qiu Yue juga berhenti. Ayah, kedua orang ini sangat berani. Mereka telah membunuh beberapa orang tua. Cepat dan bunuh mereka. Tidak, tinggalkan wanita itu. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Teriak Hammerti. Melihat Ha Zeng, Hammerti merasa lega. Dia tahu bahwa dia baik-baik saja sekarang. Selanjutnya, dia akan membalas dendam. Lu Ming dan yang lainnya benar-benar membuatnya tampak sangat sedih. Dia harus dipotong-potong. Dia harus dibunuh. Tatapan Ha Zeng sangat dingin saat dia melirik Lu Ming dan Qiu Yue dengan dingin. Ayo pergi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue. Keduanya bergerak, berubah menjadi dua bayangan dan mundur. Kamu ingin pergi, mati. Ha Zeng berteriak dan melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang besar menembus kehampaan dan menuju ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Aku tidak bisa menahannya, ayo pergi. Lu Ming hendak meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat ini, pancaran pedang sepanjang 1000 meter muncul dan menebas pancaran tinju Ha Zeng. Dengan ledakan yang keras, pancaran pedang dan pancaran kepalan tangan menghilang pada saat yang bersamaan. Lu Ming tercengang. Dia tidak pergi tapi berhenti di kejauhan. Tatapan Ha Zeng menengadah ke langit, tempat seorang tetua berambut putih muncul. Orang ini memiliki pedang panjang. Seorang sage. Itu adalah kepala klan-klan Mo. Di sekitar mereka, seseorang berseru. Keluarga Mo adalah salah satu dari 7 kekuatan terkuat di kota Tandus. Kepala keluarga Mo adalah seorang Saint mutlak di lingkaran besar. Mengapa dia membantu Lu Ming dan memblokir serangan Ha Zeng? Tidak hanya yang lain, bahkan Lu Ming sendiri pun bingung. Ini adalah pertama kalinya dia berada di kota Tandus dan dia tidak mengenal siapapun. Mo Qingshan, kamu tahu keduanya? Ha Zeng bertanya dengan suara yang dalam. Saya tidak kenal dia. Mo Qingshan menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenal Anda dan Anda ingin menghentikan saya. Sepertinya kamu bosan hidup. Sedikit niat membunuh melintas di mata Ha Zeng. Ha Zeng, kata-kata besar yang kamu miliki. Pada saat ini, suara yang dalam datang dari arah lain, dan kemudian seorang pria paruh baya kekar muncul. Di saat yang sama, sosok lain juga muncul dari arah lain. Termasuk Mo Qingshan, totalnya ada 6 angka. Pemimpin dari 6 kekuatan besar, apa yang terjadi? Para pemimpin dari 6 kekuatan besar semuanya telah tiba. Mungkinkah karena pemuda itu? Itu tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Saat melihat keenam sosok tersebut, adegan pun berubah menjadi diskusi. Keenam orang ini adalah pemimpin dari 6 kekuatan lainnya di kota Tandus. Masing-masing dari mereka berada di lingkaran besar alam Saint Absolute. Mengapa mereka semua ada di sini pada waktu yang sama? Banyak orang yang bingung. Ada apa dengan kalian berenam yang datang ke keluarga Haku? Wajah Ha Zeng menjadi gelap. Mungkinkah karena keduanya? Lalu, dia berbalik untuk melihat Lu Ming dan Qiu Yue. Saya sudah mengatakan bahwa kita tidak mengenal keduanya. Kami di sini untuk mencarimu. Mo Qingshan menyipitkan matanya dan berkata. Kaisar Naga Abadi Chapter 1853 Bahasa Indonesia. Bab 1853, Bab 1853 Keberadaan alam kuno yang tandus dan buas. Kamu mencariku. Apa masalahnya? Ha Zeng bertanya. Tentu saja, aku mencarimu karena alam liar kuno. Mo Qingshan melanjutkan. Kata-kata ini membuat hati banyak orang bergetar. Alam Tandus Savage kuno hanyalah sebuah legenda di kota Tandus. Tidak ada yang bisa menemukannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah Ha Zeng punya petunjuk? Lu Ming juga sangat terkejut. Bukankah dia datang ke sini untuk mencari alam kuno yang tandus dan kristal buas? Hahaha, alam kuno yang tandus dan buas. Saya khawatir Anda salah orang. Bagaimana saya bisa mengetahui di mana alam tandus yang buas itu berada? Ha Zeng tertawa terbahak-bahak. Ha Zeng, kamu masih berusaha menyembunyikannya sampai sekarang. Kamu memasuki alam tandus Savage kuno beberapa bulan yang lalu, bukan? Kata-kata Mo Qingshan mengejutkan orang-orang lainnya. Ha Zeng telah memasuki alam tandus Savage kuno. Apakah itu benar? Mata semua orang tertuju pada Ha Zeng. Ekspresi Ha Zeng gelap seperti arang.
Sepertinya ada pengkhianat di keluarga Ha. Ha Zeng berkata dengan dingin, mengucapkan setiap kata. Namun dengan kata lain, dia mengakuinya. Mata banyak orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Apakah memang ada tanah kuno tandus yang buas di dunia ini? Dikabarkan bahwa ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam tandus Savage kuno. Ha Zeng, beritahu aku pintu masuk ke alam tandus Savage kuno. Seorang pria jangkung dan tegap berbicara. Orang ini adalah ketua klan Pang. Dia memegang batang besi tebal di tangannya, dan saat dia melambaikannya, terdengar suara mendesing. Para pemimpin pasukan lain juga melepaskan aura kuat mereka dan mengunci Ha Zeng. Kamu ingin mengancamku? Kalian masih kurang, kata Ha Zeng. Aura di tubuhnya semakin kuat. Sungai hukum mengelilingi tubuhnya. Ini adalah simbol calon kaisar. Hanya ketika seseorang benar-benar menguasai suatu jenis hukum barulah sungai hukum dapat terbentuk. Ah, benarkah? Saya ingin mencobanya. Tubuh kepala keluarga Pang membengkak, dan auranya seperti pelangi. Batang besi di tangannya melebar, berubah menjadi batang raksasa yang mencapai langit. Dengan kekuatan Gunung Tai, dia menekan Ha Zeng. Ekspresi Ha Zeng menjadi gelap. Sungai hukum menari, dan pancaran tinjunya mengguncang langit saat dia meninju. Ledakan yang mengerikan mengguncang seluruh kota yang tandus. Tongkat raksasa itu diterbangkan oleh Ha Zeng, tapi dia juga terpaksa mundur, menyebabkan kekosongan bergetar. Banyak orang tercengang dan tidak percaya. Ha Zeng sebenarnya terpaksa mundur. Itu adalah calon kaisar yang mengendalikan serangkaian hukum yang lengkap. Dengan sungai hukum yang mengelilinginya, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Dia bisa dengan mudah menghancurkan orang-orang di lingkaran besar alam suci absolut. Namun, Ha Zeng sebenarnya telah dipaksa mundur oleh seseorang yang berada di lingkaran besar tahap Sein absolut. Hahaha. Para setelah memasuki alam tandus Savage kuno. Benar saja, dengan kekuatan tempurmu saat ini, bagaimana kamu bisa bertarung melawan kami berenam? Petik 2. Kepala keluarga Pang tertawa. Banyak orang tiba-tiba menyadari. Jadi Ha Zeng terluka. Tidak heran kekuatan bertarungnya berkurang drastis. Kami akan mengambil tindakan dalam beberapa hari, tapi karena Anda sudah muncul hari ini, kami akan mengambil tindakan selagi kami melakukannya. Ha Zeng, saya menyarankan Anda untuk memberitahu kami pintu masuk ke alam barbar kuno. Jika tidak, keluarga Ha akan menghilang dari kota tandus mulai sekarang. Pemimpin pasukan lainnya berkata dengan dingin. Ekspresi Ha Zeng sangat gelap. Ada seorang pengkhianat di keluarga hanya, dan dia memiliki kekuatan yang besar. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa dia telah memasuki alam tandus Savage kuno dan telah terluka. Jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan takut bahkan jika 6 kekuatan bergabung. Tapi sekarang, dia belum pulih dari luka-lukanya dan bukan tandingan kekuatan gabungan The Six Forces. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke alam tandus Savage kuno? Izinkan saya memberitahu Anda, alam tandus Savage kuno sangat berbahaya. Saya terluka bahkan sebelum saya masuk lebih dalam. Kata Ha Zeng. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Yang harus Anda lakukan hanyalah memberitahu saya pintu masuk ke alam tandus Savage kuno. Kata Mo Qingshan. Pembangkit tenaga seni bela diri mana yang belum pernah berjalan melewati tumpukan mayat dan lautan darah? Mengapa mereka takut akan bahaya? Terlebih lagi, bahaya seringkali disertai dengan peluang. Jika seseorang dapat memperolehnya, mereka akan terbang ke langit dalam sekali jalan. Tidak apa-apa jika Anda ingin saya memberitahu Anda pintu masuk ke kawasan liar purba. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal. Sedikit niat membunuh melintas di mata Ha Zeng. Apa itu? Mo Qingshan bertanya. Bantu aku membunuh 2 bintang B kecil itu. Tatapan Ha Zeng beralih ke Lu Ming dan Qiu Yue. Mo Qingshan, master keluarga Pang, dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat ke arah Lu Ming. Ini hanya 2 junior, mudah. Mata Mo Qingshan bersinar dengan cahaya dingin. Aura kuat menyebar ke arah Lu Ming dan Qiu Yue. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Dia kemudian mengirimkan transmisi suara ke Qiu Yue dan Rao Pao. Desir. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang mekar dari tangan Mo Qingshan dan menuju ke arah Lu Ming dan Qiu Yue. Orang-orang di lingkaran besar alam suci absolut memiliki kultivasi yang mendalam dan kekuatan tempur yang kuat.
Lu Ming dan Qiu Yue jauh dari tandingan mereka. Mundur, Lu Ming berteriak saat dia dan Qiu Yue mundur dengan cepat. Apakah kamu pikir kamu bisa lepas dari tanganku? Penggal kepalanya. Mo Qingshan berteriak dingin sambil menghunuskan pedang panjang di punggungnya. Itu berubah menjadi cahaya pedang tak berujung yang menutupi langit dan menutupi matahari saat terbang menuju Lu Ming dan Qiu Yue. Lu Ming dan Qiu Yue tidak bisa menghindarinya. Banyak orang menghela nafas. Kedua pemuda dengan bakat tak tertandingi ini akan jatuh di sini. Meskipun keduanya berbakat, mereka bukan tandingan monster tua seperti kepala keluarga Mo. Cahaya pedang tak berujung menyelimuti mereka, menusuk Lu Ming dan Qiu Yue hingga mereka seperti sarang lebah. Namun, tidak ada jejak cahaya merah darah. Tubuh Lu Ming dan Qiu Yue hancur seperti ilusi. Saat berikutnya, sosok Lu Ming dan Qiu Yue tiba-tiba muncul di samping Hamoti. Tidak baik, berhenti. Ekspresi Ha Zeng berubah drastis. Dia meraung dan ingin menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Lu Ming mencengkeram leher Ton dan memegangnya di tangannya. Jika kamu bergerak, aku akan membunuhnya. Suara dingin Lu Ming terdengar, menyebabkan Ha Zeng menghentikan langkahnya. Biarkan dia pergi, atau kamu akan mati dengan mengenaskan. Ha Zeng berkata dengan dingin. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi dia juga berani menjatuhkan palu. Dia terlalu berani. Terlebih lagi, Lu Ming dan yang lainnya terlalu aneh. Mereka tiba-tiba bisa muncul di samping Hamoti, membuatnya lengah. Itulah hukum ruang dan waktu. Tatapan Ha Zeng berubah menjadi gelembung dengan keterkejutan di matanya. Apakah begitu? Lu Ming mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan energi Floli melonjak ke tubuh Hamerti, menyebabkan dia menjerit melengking. Berhenti. Ha Zeng meraung. Ha Zeng, apakah kamu akan membunuh dua bintang B kecil ini atau tidak? Mo Qingshan bertanya dengan wajah dingin. Dia sangat kesal. Lu Ming dan Qiu Yue tidak hanya lolos dari tangannya, tetapi mereka juga menguasai Hamerti. Dia kehilangan muka. Bunuh kentut ibumu. Ha Zeng mengutuk. Bagaimana dia bisa membunuh Hamerti padahal dia sudah berada di tangan Lu Ming? Apakah dia mencoba membunuh Hamerti? Hati-hati dengan kata-katamu. Mo Qingshan berkata dengan wajah dingin. Nak, lepaskan murti dan Zeng memelototi Lu Ming. Biarkan dia pergi. Jika Anda membiarkan kami masuk ke alam tandus Savage kuno, saya secara alami akan melepaskannya. Lu Ming berkata dan mundur bersama Ton, menjauh dari Mo Qingshan, Ha Zeng, dan yang lainnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1854 Bahasa Indonesia. Bab 1854, Masuk. Lu Ming memegang palu di tangannya dan membuat Ha Zeng menahannya. Para pemimpin kekuatan lain secara alami tidak berani menyentuh Lu Ming dan yang lainnya. Anda ingin memasuki alam tandus Savage kuno. Petik 2. Ha Zeng bertanya dengan ekspresi gelap. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Jika dia tidak mendengar berita dari alam liar kuno, Lu Ming akan meminta gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan pergi. Baiklah, aku akan membiarkanmu masuk. Lepaskan murti sekarang. Kata Ha Zeng, kilatan tajam di matanya. Selama Lu Ming melepaskan pukulannya, dia akan mencabik-cabik Lu Ming. Hehe, apa menurutmu aku bodoh? Aku akan melepaskannya setelah aku memasuki alam tandus Savage kuno. Jika aku melepaskannya sekarang, aku akan mencari kematianku sendiri. Lu Ming mencibir. Alam tandus Savage kuno bukanlah tempat yang bisa Anda masuki sesuai keinginan. Waktu terbaik adalah dalam waktu 1 bulan. Kami tidak bisa masuk sekarang. Ha Zeng berkata dengan ekspresi gelap. Kalau begitu aku akan menunggu selama sebulan. Setelah sebulan, aku akan kembali mencarimu. Lu Ming membawa palu dan mundur bersama Qiu Yue dengan kecepatan tinggi, menghilang dari tempat itu dalam sekejap mata. Ha Zeng tidak berani mengejarnya. Ha Zeng, kita akan bertemu lagi dalam sebulan. Kata Mo Qingshan. Kemudian, sosoknya menghilang dari tempatnya. Setelah itu, para pemimpin pasukan lainnya juga pergi. Ha Zeng mendengus dingin dan kembali ke rumah keluarga Ha. Berita bahwa Ha Zeng mengetahui tentang alam tandus yang buas menyebar seperti angin puyuh ke seluruh kota tandus, menyebabkan keributan besar. Banyak orang menantikan kedatangan bulan depan. Lu Ming dan Qiu Yue telah meninggalkan kota tandus dan tiba di tempat terpencil.
Mereka menempatkan Ton di dalam diagram gunung dan sungai. Dia dan Qiu Yue menemukan tempat acak dan berkultivasi secara tertutup. Mereka akan menunggu selama sebulan. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, ada lautan manusia di luar rumah keluarga Ha. Klan Mo ada di sini. Seseorang berkata. Dari jauh, sekelompok orang terbang mendekat. Jumlahnya ratusan. Mo Qingshan memimpin, dan di belakangnya ada para ahli dari keluarga Mo. Ada lebih dari 10 orang suci absolut. Enyah. Kedatangan tirani klan Mo menyebabkan banyak orang mundur, menyisakan area yang luas untuk mereka. Namun tidak ada yang berani menyuarakan kemarahannya. Keluarga Mo adalah salah satu dari 7 kekuatan terkuat di kota Tandus. Tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka. Setelah keluarga Mo, 5 pasukan lainnya juga tiba satu persatu. Setiap kekuatan memiliki sejumlah besar ahli. Di mana Ha Zeng? Mata Mo Qingshan tertuju pada bagian dalam rumah klan Ha, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Dari dalam rumah keluarga Ha, Ha Zeng melangkah keluar. Sebulan telah berlalu. Ha Zeng, ayo pergi. Kata Mo Qingshan. Tidak perlu terburu-buru, seseorang belum datang. Kata Ha Zeng. Semua orang tahu bahwa Ha Zeng mengacu pada Lu Ming dan Qiu Yue. Bus. Pada saat ini, sosok-sosok melintas dari kejauhan. Mereka adalah Lu Ming dan Qiu Yue. Berat, di mana anakku? Ha Zeng memandang Lu Ming. Lu Ming punya ide. Hammer menyarankan agar itu ada di tangan Lu Ming, jangan khawatir. Aku akan melepaskannya begitu kita memasuki alam tandus Savage kuno. Ha Zeng lega melihat Ton baik-baik saja. Dia berkata, baiklah, ayo pergi. Tunggu sebentar. Menurutku ada terlalu banyak orang di sini. Beberapa orang secara acak bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki alam tandus Savage kuno. Mata Mo Qingshan seperti pedang saat dia mengamati sekeliling. Itu benar. Kita bertuju akan cukup untuk memasuki alam tandus Savage kuno. Semua orang lainnya, pergilah. Kata kepala keluarga Pang. Apa, Anda ingin kami pergi? Kamu terlalu sombong. Itu benar. Di alam tandus Savage kuno, siapapun yang mendengarnya akan mendapat bagian. Anda hanya akan membuat marah massa. Ada banyak sekali dari kami di sini, jadi kami tidak perlu takut padamu. Seketika, pemandangan menjadi riuh, dan banyak orang berteriak tidak puas. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangan Mo Qingshan dan melesat ke kerumunan. Jeritan terdengar saat lebih dari 10 ahli terbunuh oleh cahaya pedang. Penonton terkejut dan mundur dengan panik, mata mereka dipenuhi ketakutan. Seperti ini. Mo Qingshan mengungkapkan senyuman sinis. Pembangkit tenaga listrik dari kekuatan lain juga melihat sekeliling dengan pandangan tidak ramah. Ekspresi orang lain jelek, tapi mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan terlalu banyak bicara hanya akan menyebabkan kematian. Kita bisa pergi sekarang. Tatapan Mo Qingshan beralih ke Ha Zeng. Ayo pergi. Ha Zeng mengangguk dan melangkah maju. Ha Zeng, hanya kamu satu-satunya dari klan Ha yang ikut. Mo Qingshan bertanya. Aku sendiri saja sudah cukup. Ha Zeng meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak seperti seorang ahli yang kuat. Mo Qingshan dan para master dari pasukan lain tampak curiga, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Pembangkit tenaga listrik dari 6 kekuatan utama, Lu Ming, dan Qiu Yue meninggalkan kota Tandus bersama Ha Zeng. Yang lain tidak berani mengikuti dan hanya bisa menonton. Setelah terbang selama 1 jam, mereka berhenti di sebuah danau yang tenang. Pintu masuk ke alam Tandus Savage kuno ada di sini. Mo Qingshan bertanya dengan ragu. Ini belum waktunya. Saya menghabiskan ribuan tahun sebelum saya menemukan beberapa petunjuk dalam sebuah buku kuno. Tunggu saja. Setelah Ha Zeng selesai berbicara, dia berdiri di atas danau dan menutup matanya untuk beristirahat. Yang lain hanya bisa menunggu dalam diam. Segera, matahari terbenam, dan sisa-sisa cahaya menyinari bumi. Hualala, permukaan danau yang tenang tiba-tiba menjadi berombak, dan segala jenis ikan melompat ke permukaan danau. Pergi ke dasar danau. Ha Zeng berteriak dan bergegas ke dasar danau. Yang lainnya segera menyusul. Begitu sampai di dasar danau,
dia melihat pusaran hitam. Mata banyak orang berbinar. Apakah ini pintu masuk ke alam kuno yang tandus dan tandus? Ha Zengzeng adalah orang pertama yang bergegas memasuki pintu masuk alam hutan belantara kuno, dan yang lainnya mengikutinya. Lu Ming mengikuti kerumunan itu dan bergegas ke pintu masuk. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia sedang berdiri di padang rumput yang luas. Sejauh mata memandang, itu adalah padang rumput tanpa batas. Itu sangat luas dan megah, memberikan kesan liar dan kuno. Di sekitarnya, Ha Zeng dan pembangkit tenaga listrik dari 6 faksi besar lainnya hadir. Di atas kepala mereka, pusaran itu menggantung di udara seperti bulan gelap. Apakah ini alam tandus Savage kuno? Banyak orang melihat sekeliling. Berat, bisakah kamu memberikan anakku sekarang? Ha Zeng memandang Lu Ming. Apa yang terburu-buru? Lu Ming membawa palu dan terbang bersama Qiu Yue. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menurunkan murti? Ha Zeng meraung, sedikit kecemasan muncul di matanya. Jika aku melepaskannya sekarang, siapa yang tahu kalau kamu akan membunuhku? Tentu saja aku akan melepaskannya saat kita jauh. Suara Lu Ming terdengar dan dia terbang semakin jauh. Haha, jadi ini alam kuno yang tandus dan buas. Ayo pergi. Ayo pergi juga. 6 kekuatan lainnya semuanya terbang ke kejauhan, seolah-olah mereka takut harta mereka akan diambil. Dikatakan bahwa alam tandus Savage kuno penuh dengan harta karun. Mereka tentu saja harus memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya untuk mencari harta karun. Tidak ada yang melihat kilatan ketakutan dan kecemasan di mata Ha Zeng. Kaisar Naga Abadi Chapter 1855 Bahasa Indonesia. Bab 1855, Bab 1855 Perubahan mendadak, ditangkap. Lu Ming hanya membuang ton setelah terbang 100 mil jauhnya. Dia dan Qiu Yue terbang maju dengan kecepatan tinggi. Pada jarak ini, bahkan jika Ha Zeng hendak menyerang, mereka bisa mendapatkan gelembung untuk membuka terowongan ruang waktu dan melarikan diri. Melihat Lu Ming telah melepaskan palu, Ha Zeng meledak dengan kecepatan yang menakutkan dan muncul di samping palu. Dia meraih palu dan kemudian mundur dengan cepat, bergegas menuju pusaran. Lu Ming secara alami melihat pemandangan ini. Tidak, Ha Zeng sepertinya sangat takut dan ingin pergi. Apakah ada bahaya di sini? Ekspresi Lu Ming berubah memikirkan hal ini. Ayo kembali. Lu Ming berteriak dan menarik tangan Qiu Yue, hendak bergegas menuju pusaran. Ledakan. Pada saat ini, kapak perang muncul di langit. Itu sangat besar, dan menebas Ha Zeng. Brengsek. Ha Zeng meraung, dan sungai hukum muncul. Dia meninju dan mengirim kapak perang itu terbang. Namun, pada saat yang sama, sebuah tangan besar sebesar gunung yang dikelilingi oleh sungai hukum mencengkeram Ha Zeng. Ini adalah calon kaisar, dan calon kaisar telah mengambil tindakan. Ha Zeng melambaikan tangannya, dan senjata Sein terbang untuk memblokir tangannya saat dia menyerbu menuju pusaran. Karena dia sudah bersiap, dia sangat dekat dengan pusaran. Dengan beberapa kilatan, dia bergegas mendekati pusaran dan bergegas masuk, menghilang. Pada saat yang sama ketika Ha Zeng diserang. Sebuah gada besar diayunkan ke arah Lu Ming dan Qiu Yue dengan aura yang menakutkan. Orang suci absolut di lingkaran besar. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Serangan dari gada ini setidaknya setara dengan kekuatan serangan dari seorang biksu absolut yang sudah sempurna. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan saat ini. Gelembung melambaikan tangan kecilnya dan hukum ruang waktu menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya. Sosok mereka berkedip cepat dan mereka menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, kekuatan lain dari kota Tandus juga diserang. Semua penyerangnya sangat kuat dan mengejutkan. Tidak bagus, kita telah ditipu. Sial, aku tertipu oleh rencana jahat Ha Zeng. Mundur, cepat mundur. Orang-orang dari 6 kekuatan besar meraung keras, ingin mundur menuju pusaran. Namun, sesosok tubuh muncul di langit. Sosok-sosok ini sangat kekar dan tingginya setidaknya 2 meter. Mereka semua mengenakan kulit binatang, memperlihatkan lengan berotot mereka. Ada yang membawa kapak perang di punggungnya, ada pula yang membawa tongkat, sama seperti masyarakat suku zaman dahulu. Namun, masing-masing memancarkan aura yang sangat menakutkan.
Mereka seperti binatang raksasa dari zaman kuno dan sangat mengejutkan. Lu Ming merasakan bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang suci yang mutlak. Beberapa dari mereka dikelilingi oleh sungai hukum. Mereka adalah calon kaisar. Hati Lu Ming mencelos. Dia akhirnya tahu kenapa Ha Zeng datang sendirian tanpa membawa ahli dari keluarga Ha. Jelas sekali bahwa Ha Zeng telah mengetahui situasi di sini, jadi dia segera bergegas menuju pusaran setelah menyelamatkan Ha Menti. Sudah terlambat bagi Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya untuk bergegas menuju pusaran. Siapa kalian? Kami tidak punya niat buruk. Suara panik Mo Qingshan terdengar. Orang-orang barbar kuno ini terlalu kuat. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Hancurkan mereka. Sebuah suara yang dalam terdengar. Sosok-sosok tinggi itu mulai bergerak, dan serangan mengerikan mengalir ke arah mereka. Terutama para calon kaisar, sungai hukum memadat menjadi sebuah tangan yang sangat besar. Dengan perebutan, sejumlah besar orang ditangkap tanpa adanya perlawanan. Ledakan. Di langit, sebuah tangan besar menutupi langit dan menimbulkan bayangan besar saat meraih Lu Ming dan Qiu Yue. Ini adalah serangan calon kaisar. Baru saja, Lu Ming dan yang lainnya telah menunjukkan teknik gerakan yang luar biasa dan menarik calon kaisar. Gelembung, ayo pergi. Lu Ming berteriak. Serahkan padaku, kicauan-kicauan. Gelembung melambaikan tangannya dan terowongan ruang waktu terbentuk, mengarah langsung ke pusaran. Lu Ming dan yang lainnya bergegas ke terowongan ruang waktu dan menghindari serangan tangan besar itu. Saat mereka hendak bergegas ke terowongan ruang waktu, sesosok tubuh tinggi dan kekar tiba-tiba muncul di depan pusaran. Dengan genggaman, terowongan ruang waktu runtuh dan Lu Ming serta yang lainnya ditangkap oleh tangan besar itu. Lu Ming merasakan gelombang energi yang kuat melonjak ke arahnya, menyegel kultivasinya. Pembangkit tenaga kaisar bela diri. Aku tidak akan mati di sini, kan? Lu Ming sangat marah. Segera, tubuhnya mati rasa dan penglihatannya menjadi hitam. Dia pingsan. Lu Ming tidak tahu sudah berapa lama berlalu sebelum dia bangun. Di mana tempat ini? Lu Ming melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di ruang rahasia. Dinding ruang rahasia terbuat dari logam hitam dan sehalus cermin. Qiu Yue dan gelembung-gelembung tergeletak tidak jauh darinya. Lu Ming mengedarkan energi Sein-nya dan mengalirkannya ke tubuh Qiu Yue dan menggelembungkan. Setelah beberapa saat, Qiu Yue dan gelembung-gelembung itu terbangun satu demi satu. Saudara Lu Ming, di mana tempat ini? Riang gembira. Pao Pao mengedipkan matanya yang besar saat dia mengamati sekelilingnya. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia sedang berpikir cepat. Siapakah orang-orang yang terlihat seperti orang barbar itu? Apakah ini benar-benar wilayah suci yang liar? Aku akan mengajak kalian keluar, kata gelembung. Dia kemudian menjalankan hukum ruang waktunya, menyebabkan riak muncul di kehampaan. Dia ingin menerobos ruang angkasa dan meninggalkan tempat ini, tetapi dinding di sekitarnya tiba-tiba bersinar, menyebabkan gelembung hampir menabraknya. Gelembung tersebut dapat melintasi ruang angkasa, namun tidak dapat menembus dinding di semua sisi. Biarkan aku yang melakukannya. Lu Ming melangkah maju dan melemparkan penjara untuk menekan seni surgawi, melemparkan pukulan. Ledakan. Tinjunya menghantam dinding, membuat ledakan yang keras, tapi dinding itu tidak bergerak sama sekali. Ini sangat sulit. Lu Ming terkejut. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, pukulan dengan kekuatan penuh mungkin bisa menghancurkan senjata suci yang hebat hingga berkeping-keping. Namun, tembok ini sama sekali tidak rusak. Hukum kekacauan. Hukum ruang waktu. Pada saat ini, seruan terkejut terdengar. Itu adalah suara yang sangat mengejutkan. Suara itu. Di sudut ruang rahasia, ada seorang pria yang sangat kekar. Dia mengenakan pakaian yang mirip dengan orang yang membawanya masuk. Lu Ming telah melihat orang ini sebelumnya tetapi pada saat itu, perhatiannya tertuju pada Qiu Yue dan gelembung dan dia tidak memperhatikannya. Pria kekar itu mengamati Lu Ming dan menggelembung, masih tampak terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, teman-teman, jangan buang-buang tenaga. Dinding di sini terbuat dari emas hitam liar. Mereka dapat mengisolasi kekuatan Sein dan sangat kuat. Kecuali jika Anda memiliki budidaya suprim bela diri, Anda tidak dapat menghancurkannya. Emas hitam liar, Lu Ming bergumam. Dia belum pernah mendengar tentang logam semacam itu.
Sebenarnya diperlukan seorang ahli bela diri untuk memecahkannya. Pantas saja dia tidak bergerak sama sekali saat dia meninjunya tadi. Senior, di mana tempat ini? Mengapa orang-orang itu ingin menangkap kita? Lu Ming bertanya. Tentu saja itu adalah alam tandus Savage kuno. Kamu datang ke sini sendirian, jadi jangan bilang kamu tidak tahu tempat apa ini. Adapun orang-orang yang menangkapmu, mereka secara alami adalah ras terpencil dari wilayah kuno tandus yang buas. Pria kekar itu menjelaskan. Balapan terpencil. Kamu berasal dari ras terpencil. Qiu Yue berseru kaget. Kaisar Naga Abadi Chapter 1856 Bahasa Indonesia. Bab 1856, Balapan Terpencil, Arena Pertarungan Sangkar. Oh, Nona muda, pernahkah Anda mendengar tentang ras terpencil? Pria kekar itu memandang Qiu Yue dengan heran. Saya pernah membacanya di sebuah buku kuno yang ditinggalkan oleh guru. Dikatakan bahwa ras terpencil adalah ras yang sangat kuno, tetapi di masa lalu, mereka telah menghilang dari dunia. Saya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berada di wilayah kuno tandus Savage yang legendaris. Kata Qiu Yue. Haha, Nona muda itu benar. Perlombaan terpencil telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama. Mereka telah hidup dalam pengasingan di alam tandus Savage kuno. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan dapat menemukan jalan masuk. Dari apa yang saya tahu, sudah lama sekali sejak tidak ada orang luar yang masuk. Kata pria kekar itu. Tubuh ras terpencil semuanya sangat kekar, dan mereka sangat berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan lagi bahwa pria kekar itu tahu bahwa Lu Ming dan rekan-rekannya telah masuk dari luar. Senior, di mana tempat ini? Lu Ming bertanya lagi. Arena pertarungan sangkar, kata pria kekar itu. Apa itu arena pertarungan sangkar? Lu Ming mengerutkan kening. Pria kekar itu menjelaskan dengan sabar. Ras terpencil tersembunyi di alam liar kuno dan orang luar tidak mengetahuinya. Lu Ming dan rekan-rekannya menerobos masuk dengan gegabah, jadi mereka tentu saja akan ditangkap. Dan tempat ini adalah arena pertarungan kandang besar dari ras terpencil. Orang-orang yang dikurung di sini telah melakukan kejahatan berat atau menjadi budak. Mereka harus berpartisipasi dalam deathmatch, bertarung dengan budak lain, bertarung dengan binatang buas, dan bertarung dengan ahli ras terpencil yang datang ke sini untuk berlatih. Ras terpencil suka berperang, jadi deathmatch akan menarik banyak anggota ras terpencil untuk menontonnya. Lu Ming mengerti. Mereka ditangkap dan langsung diperlakukan sebagai budak untuk berpartisipasi dalam deathmatch untuk disaksikan oleh perlombaan terpencil. Adapun pria kekar, karena kejahatan besar Fan Guo, dia juga menjadi budak dan harus berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati. Pertandingan kematian di arena pertarungan sangkar biasanya merupakan pertarungan antara mereka yang memiliki level yang sama. Selama kamu memenangkan 100 pertempuran berturut-turut, kamu akan bisa memperoleh kebebasan dan meninggalkan tempat ini. Kamu dan boneka kecil itu mengendalikan hukum kekacauan dan hukum ruang dan waktu, jadi kamu pasti punya peluang memenangkan 100 pertempuran. Pria kekar itu menjelaskan. Menangkan juga pertandingan berturut-turut dan Anda akan bebas. Mata Lu Ming berbinar. Selama mereka bisa mendapatkan kembali kebebasannya, mereka akan memiliki kesempatan. Tentu saja, ras terpencil suka bertarung, dan mereka paling menghormati orang-orang dengan kekuatan tempur yang kuat. Kata pria kekar itu. Dia kemudian melihat ke dinding paling dalam dan berkata, ketika deathmatch dimulai, dinding itu akan muncul. Ini juga merupakan kesempatan bagi kami para pejuang deathmatch untuk mengamati kekuatan tempur orang lain. Selanjutnya, Lu Ming dan yang lainnya mengobrol sebentar dengan pria kekar itu. Ini adalah pertama kalinya pria kekar itu bertemu dengan orang luar dan dia cukup antusias. Dia memberitahu mereka semua yang dia tahu, memungkinkan Lu Ming dan yang lainnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tempat itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, dinding bagian dalam ruang rahasia tiba-tiba bersinar, dan kemudian sebuah gambar besar muncul. Itu adalah arena pertarungan sangkar besar yang sangat luas. Di sekeliling arena pertarungan sangkar terdapat deretan tribun penonton. Mereka semua adalah anggota ras yang kekar dan terpencil. Bahkan tinggi wanitanya lebih dari 2 meter. Mereka kekar, dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Mereka dipenuhi dengan kekuatan. Raungan memekakkan telinga terdengar melalui layar.
Bahkan suara pun terdengar dari adegan ini. Sungguh menakjubkan. Namun, para ahli di dunia bela diri Dao mengendalikan hukum langit dan bumi. Hukum adalah fondasi dunia, jadi betapapun menakjubkannya, hukum dapat menciptakannya. Hal ini tidak mengherankan. Pertarungan kandang telah dimulai. Mengaum, mengaum, suara gemuruh terdengar, dan seekor binatang buas yang sangat besar berjalan keluar dari pintu besar di sisi arena pertarungan kandang. Ini adalah binatang buas berbentuk harimau, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat. Taringnya seperti pedang, dan terlihat sangat ganas. Ini adalah mutan liar, Lu Ming bergumam. Binatang buas ini terlihat sangat kuno dan jarang terlihat di dunia luar. Mereka hanya dapat ditemukan di Wildlands kuno. Sementara itu, sesosok tubuh berjalan keluar dari pintu besar di sisi lain arena pertarungan kandang. Mo King San, Lu Ming, Qiu Yue, dan hati gelembung tergerak. Orang yang berjalan bersama kami sebenarnya adalah Mo Qingshan. Orang ini datang dari luar bersamamu, kan? Pria kekar itu bertanya. Itu benar. Orang ini sangat kuat. Dia berada di lingkaran besar alam suci absolut. Apakah kamu tidak takut dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri jika kamu membiarkannya keluar seperti ini? Petik 2. Lu Ming bertanya. Melarikan diri. Tidak kurang dari 5 penguasa bela diri yang menjaga arena pertarungan kandang ini, dan jika dia melarikan diri, hanya kematian yang akan menunggunya karena dia akan langsung terbunuh. Pria kekar itu berkata dengan nada meremehkan. 5 penguasa bela diri. Lu Ming menghirup udara dingin. Kekuatan ras terpencil sungguh luar biasa. Itu hanya arena pertarungan sangkar, namun sebenarnya tidak kalah dengan 5 kaisar bela diri yang mengawasinya. Benar-benar menakutkan. Ekspresi Mo Qingshan sangat jelek. Awalnya, dia membawa para ahli klan Mo ke alam kuno yang tandus dan tandus untuk mencari harta karun. Namun, dia tidak menyangka akan disergap saat dia masuk dan ditangkap di tempat ini. Dia juga diberitahu bahwa dia hanya akan bebas jika dia memenangkan 100 pertempuran berturut-turut. Pada saat ini, hati Mo Qingshan tenggelam. Ini karena binatang yang dia hadapi memiliki aura yang sangat menakutkan. Tidak diragukan lagi, ia juga berada di lingkaran besar alam suci absolut, dan ia adalah seorang mutan yang liar. Kekuatan tempurnya sulit diprediksi. Mengaum, binatang buas itu meraung dan menerkam ke arah Mo Qingshan. Keempat anggota tubuhnya menginjak tanah, menyebabkan bumi bergemuruh. Membunuh. Mo Qingshan juga mengeluarkan suara gemuruh sambil menghunuskan pedangnya. Cahaya pedang yang menakutkan menembus kehampaan dan menebas ke arah binatang buas itu. Raungan binatang buas itu seperti guntur. Raungan itu benar-benar membentuk gelombang suara mengerikan yang menghancurkan cahaya pedang. Di saat yang sama, ia mengulurkan cakarnya yang besar dan menghancurkan cahaya pedang. Ekspresi Mo Qingshan sangat serius saat dia melayang ke langit. Cahaya pedang tak berujung turun dari langit dan menebas binatang buas itu. Namun, sebagian besar cahaya pedang dihancurkan oleh binatang buas itu. Beberapa lampu pedang menebas tubuh binatang buas itu dan benar-benar menghasilkan suara benturan logam dan percikan api beterbangan ke segala arah. Cahaya pedang Mo Qingshan sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan binatang buas itu. Ia hanya meninggalkan sedikit bekas pedang di sisiknya. Binatang buas itu menerobos cahaya pedang dan menerkam ke arah Mo Qingshan. Dengan sapuan cakarnya, ia membuat Mo Qingshan terbang. Mo Qingshan terus mundur, wajahnya sedikit pucat. Mengaum, binatang buas itu menunjukkan ekspresi jahat dan terus menerkam ke arah Mo Qingshan. Mo Qingshan bukanlah tandingan binatang buas itu. Keduanya bertukar puluhan gerakan berturut-turut. Mo Qingshan benar-benar dirugikan. Suatu saat tubuhnya hampir terkoyak. Dia berhasil menghindari serangan itu, tapi dia juga terluka parah. Tuan tua ini tidak akan bermain denganmu lagi. Mo Qingshan meraung keras saat sosoknya melonjak ke langit. Dia sebenarnya ingin menerobos langit di atas arena pertarungan sangkar dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, telapak tangan besar terbentuk di langit di atas arena pertarungan sangkar dan menekan Mo Qingshan. Tidak, Mo Qingshan meraung. Namun, di bawah telapak tangan raksasa, sulit baginya untuk melarikan diri dan dia terlempar keluar arena. Binatang buas itu meraung dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Mo Qingshan. Ia mencabik-cabik Mo Qingshan dengan seluruh kekuatannya dan menelannya dalam satu tegukan.
Anda telah melarikan diri dari arena pertarungan sangkar tanpa berpikir panjang. Bunuh tanpa ampun. Membunuh. Sebuah suara yang mengesankan terdengar di langit di atas arena pertarungan kandang. Padanya, orang-orang dari kota kekaisaran yang masuk bersama Lu Ming dan yang lainnya secara alami melihat semua yang terjadi di arena pertarungan sangkar. Wajah mereka sangat pucat. Selanjutnya, mereka harus menghadapi pemandangan yang sama. Bagaimana mungkin memenangkan pertarungan toilet berturut-turut? Dia tidak menyangka bahwa alam tandus Savage kuno bukanlah tanah harta karun, melainkan neraka. Sakit karena Hazeng itu. Banyak orang yang diam-diam merasa kesal. Mereka akhirnya mengerti mengapa Hazeng datang sendirian tanpa membawa siapapun dari klan H. Kaisar Naga Abadi Chapter 1857 Bahasa Indonesia. Bab 1857, Kekuatan Tempur Ras Terpencil. Selanjutnya, Deathmatch dilanjutkan. Orang kedua yang naik juga adalah orang luar. Dia adalah pemimpin 6 kekuatan lainnya di kota Tandus. Dia juga merupakan seorang Saint mutlak di lingkaran besar. Kali ini, dia sedang menghadapi anggota ras terpencil di alam Saint Absolute yang sempurna. Namun, kekuatan tempur ras terpencil itu sedikit lebih kuat dari binatang buas sebelumnya. Setelah selusin gerakan, pemimpin faksi terbunuh. Setelah itu, hampir semua orang yang naik adalah orang luar. Sepertinya ras terpencil sangat penasaran dengan orang luar, dan ingin melihat seberapa kuat mereka. Namun, lebih dari selusin orang maju berturut-turut, dan tidak satupun dari mereka memenangkan satu putaran pun. Mereka semua terbunuh. Lu Ming menyadari bahwa baik itu ras terpencil atau binatang buas, kekuatan tempur mereka sangat tinggi. Dalam pertarungan di level yang sama, mereka bisa sepenuhnya menekan para ahli seni bela diri dari dunia luar. Ras terpencil tampaknya memiliki tubuh yang sangat kuat. Hukum yang mereka gunakan juga berkaitan dengan kekuatan. Mereka mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Mereka memang ras yang suka bertarung. Lu Ming merenung dalam hatinya. Setelah itu, terjadi lebih dari selusin pertempuran. Tanpa kecuali, tidak ada pemenang di antara pihak luar dan mereka semua terbunuh. Orang luar yang tersisa putus asa. Mereka bahkan tidak bisa memenangkan satu pertempuran pun, apalagi memenangkan 100 pertempuran berturut-turut. Ini benar-benar mustahil. Saat ini, lampu di dinding meredup. Pertarungan kandang hari itu berakhir, dan dilanjutkan pada hari kedua. Malam itu, Lu Ming, Bubble, dan Qiu Yue duduk bersila dan berkultivasi dalam diam. Mereka bertiga tidak takut bertarung di level yang sama, dan mereka yakin bahwa mereka akan memenangkan 100 pertarungan berturut-turut. Keesokan harinya, Deathmatch berlanjut. Yang naik masih orang luar, tapi hasilnya sama seperti kemarin. Hampir semuanya terbunuh. Satu orang ingin melarikan diri, tapi dia dibunuh tanpa ampun oleh para ahli ras terpencil. Pada hari ketiga, akhirnya ada favorit surga dengan kecakapan bertarung luar biasa yang memenangkan satu ronde. Selama 10 hari berikutnya, Deathmatch tidak berhenti. Setiap hari, arena pertarungan kandang terisi penuh. Sudah jelas betapa fanatiknya perlombaan terpencil menuju pertempuran. Ratusan orang dari kota Tandus tewas dalam pertempuran. Tapi hanya ada sedikit pemenang. Bahkan jika mereka menang, mereka harus berpartisipasi dalam Deathmatch kedua dan ketiga pada hari berikutnya. Semakin lama pertempurannya, semakin kuat kecakapan pertempurannya. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang bisa memenangkan 10 pertempuran berturut-turut, apalagi 100. Kekuatan tempur, orang luar, sebenarnya sangat lemah. Mereka memang sangat lemah. Rasku yang terpencil adalah balapan pertempuran dunia yang sesungguhnya. Orang luar bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Selama periode waktu ini, gelombang suara seperti itu terdengar di sekitar arena pertarungan kandang. Dalam 10 hari terakhir, bukan giliran Lu Ming. Waktu berlalu dan 10 hari berlalu. Pada hari ke-21, kelompok mereka datang ke ruang rahasia Lu Ming. Kamu, keluar dan bertarung sampai mati. Salah satu pria berotot menunjuk ke arah Lu Ming. Apakah akhirnya giliranku? Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan tajam. Dia ingin melihat apakah ras terpencil benar-benar akan memberinya kebebasan setelah memenangkan 100 pertempuran. Saudara Lu Ming, kamu bisa melakukannya. Saudara Lu Ming pasti akan menang.
Bubbles mengayunkan tinju kecilnya dan bersorak untuk Lu Ming. Lu Ming menyentuh kepala kecil gelembung itu. Anda harus berhati-hati. Qiu Yue bergumam setelah berpikir beberapa lama. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan kemudian pergi dengan balapan yang sunyi. Setelah itu, Lu Ming berjalan menyusuri lorong dan memasuki arena pertarungan kandang. Hanya ketika mereka benar-benar melangkah ke arena pertarungan kandang barulah mereka merasakan kemegahan arena tersebut. Grandstand di sekitarnya dalam radius 100 mil dipenuhi orang, dan setidaknya ada lebih dari 1 juta orang. Kekuatan ras terpencil mungkin melebihi imajinasi kita. Lu Ming melihat sekeliling. Benua Yuan tidak sesederhana kelihatannya. Sama seperti Gunung Yuan, di permukaan, hanya ada 9 tanah suci. Kekuatan dahsyat di 9 negeri suci sangatlah kuat. Kekuatan di luar 9 tanah suci semuanya adalah kekuatan tingkat kaisar biasa, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di negeri terpencil ini, ada ras kuno, ras terpencil, yang hidup dalam pengasingan. Mereka begitu kuat sehingga mungkin melampaui banyak faksi kuat di tanah suci. Lu Ming mengukur sekelilingnya, dan anggota ras terpencil di sekitarnya juga mengukurnya. Orang ini masih sangat muda. Berapa tingkat kultivasinya? Saya baru saja melaporkan bahwa ini adalah duel antara orang bijak yang agung. Ini berarti orang ini memiliki budidaya orang bijak yang agung. Dia adalah seorang bijak muda yang hebat. Tampaknya dia adalah favorit surga dari dunia luar. Aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Di tribun, para anggota ras terpencil sedang berdiskusi sengit. Mengaum. Dengan raungan yang keras, seekor binatang besar berlari keluar dari pintu. Binatang buas ini berbentuk harimau. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Itu persis sama dengan binatang buas yang pernah dilawan Mo Qingshan sebelumnya. Itu jelas dari ras yang sama, tetapi budidayanya berada di alam penguasaan agung yang bijak. Binatang itu meraung dan menerkam Lu Ming saat ia melihatnya. Telapak tangan Lu Ming bersinar. Kekuatan suci melonjak dan memadat menjadi tombak panjang. Lu Ming menginjak tanah dan tanah bergetar, tergeletak seperti sambaran petir dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia mendekati binatang itu dalam sekejap dan menusukkan tombaknya ke depan. Tombak itu seperti kilatan petir saat menusuk ke arah kepala binatang itu. Puff! Darah berceceran di mana-mana, diiringi auman binatang itu. Kepala binatang itu ditusuk oleh Lu Ming dan dipaku ke tanah. Seluruh tempat menjadi sunyi, lalu bersorak nyaring. Dalam satu gerakan, dia membunuh binatang buas dengan level yang sama. Kecepatannya seperti kilat. Kekuatan pertempuran yang mengejutkan. Dia membunuh binatang berskala harimau dengan level yang sama dengan satu gerakan. Tidak heran dia telah mencapai alam suci yang agung di usia yang begitu muda. Dia pasti jenius dari dunia luar. Seseorang dari dunia luar akhirnya muncul. Pada saat itu, seorang ahli ras terpencil memasuki tempat kejadian dan menyeret mayat binatang bersisik harimau itu. Apakah kamu memilih untuk melanjutkan atau beristirahat dan bertarung di lain hari? Seorang pria kekar dengan kapak perang di punggungnya berdiri di langit dan memandang Lu Ming. 8 lagi. Lu Ming menjawab tanpa ragu-ragu. Baiklah. Pria kekar itu mengangguk dan pergi. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh keluar dari pintu besar dan berjalan menuju arena pertarungan kandang. Orang ini tampaknya berusia 50-an, kebohongan mengenakan sepotong kulit binatang dan bagian atas tubuhnya telanjang, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Ini adalah ahli dari ras terpencil, dan tingkat budidayanya juga berada di alam bijak yang agung. Namun, dia memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Begitu dia melangkah ke lapangan, sebuah gada besar muncul di tangannya dan dia menatap Lu Ming dengan hati-hati. Lu Ming baru saja membunuh binatang berskala harimau dengan level yang sama dengan satu gerakan. Kekuatan tempurnya sungguh mengejutkan. Bang! Lu Ming maju selangkah dan menyerang pria itu. Energi Sein di tangannya terkondensasi menjadi tombak panjang yang panjangnya 1000 meter dan dia mencambuknya ke arah manusia. Pria kekar dari ras terpencil itu meraung saat ototnya menonjol. Energi yang kuat melonjak ke dalam tongkatnya saat itu menimpa Lu Ming. Namun, saat tombak panjang itu melintas, pria itu menjerit dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Dia terbang ribuan meter sebelum dia berhenti dan mengeluarkan seteguk darah. Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak,
Orang ini pasti sudah mati. Kamu kalah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melihat ke atas ke langit dan berkata, selanjutnya. Kerumunan menjadi gempar. Dia telah dikalahkan dalam satu gerakan lagi. Baiklah. Sebuah suara datang dari langit. Saat orang sebelumnya mundur, pakar ras terpencil lainnya keluar. Namun, seperti sebelumnya, dia dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1858 Bahasa Indonesia. Bab 1858, Bab 1858 tak terkalahkan. Setelah itu, Lu Ming mengaktifkan mode penghancurannya. Setiap orang yang pergi berperang, baik itu binatang buas atau ahli ras terpencil, semuanya dikalahkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Bagi Lu Ming, dia tidak merasakan tekanan sama sekali ketika dia berada di level yang sama. Itu bukanlah sebuah tantangan sama sekali. Dalam waktu singkat, Lu Ming telah memenangkan 19 pertandingan berturut-turut. Dia sangat kuat. Kekuatan tempur orang ini sungguh mengejutkan. Rasanya anggota ras terpencil di sekitarnya tidak merasa sedih atau marah karena kekalahan ahli ras terpencil itu. Sebaliknya, mereka menjadi semakin bersemangat. Di tribun di titik tertinggi, beberapa ras terpencil yang kuat juga menganggukkan kepala. Kekuatan tempur orang luar ini cukup bagus. Biarkan pedang sepi mencoba. Salah satu dari mereka berkata. Tak lama kemudian, sesosok tubuh memasuki arena pertarungan sangkar. Orang ini terlihat sangat muda, seusia dengan Lu Ming. Dia sangat kekar, setidaknya tingginya 2,5 atau 2,6 meter, jauh lebih tinggi dari Lu Ming. Otot-otot di tubuhnya menonjol seolah-olah dia dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Itu pedang yang sunyi. Pedang terpencil telah mulai bergerak. Desolate Blade telah memenangkan 30 pertandingan berturut-turut. Aku ingin tahu apakah dia bisa menghentikan orang luar ini. Huang Ren memiliki tubuh spiritual surgawi kelas rendah. Dia mungkin bisa bertarung. Setelah melihat pemuda ini, semakin banyak anggota ras terpencil menjadi bersemangat, karena mereka menantikan pertempuran berikutnya. Nak, kamu sangat kuat, tapi kemenanganmu telah berakhir setelah bertemu denganku. Pisau tandus memegang kapak besar dan memandang Lu Ming dengan semangat juang. Buat perubahan Anda, Lu Ming berkata dengan tenang. Dia masih memegang tombak panjang yang dipadatkan oleh kekuatan suci. Sombong, ambil ini. Pedang tandus berteriak dan menyerang Lu Ming dengan kapak perangnya. Dia menginjak tanah dan menyerang Lu Ming seperti binatang buas. Ketika dia tidak jauh dari Lu Ming, dia bergegas ke langit dan melihat ke bawah. Kapak raksasa itu menebas Lu Ming dengan kekuatan besar. Auranya sangat mengejutkan. Tubuh spiritual surgawi yang lebih rendah. Itu hanya undang-undang. Itu hanyalah hukum kekuatan biasa. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia mencabut tombak panjang itu. Berdebar. Terjadi ledakan yang keras. Sama seperti lawan Lu Ming sebelumnya, pedang terpencil itu terlempar seperti bola meriam. Ia baru berhenti ketika sudah sampai di tepi arena pertarungan sangkar. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan menatap Lu Ming dengan kaget. Dia merasa kekuatan Lu Ming tidak terduga dan dia benar-benar tak terkalahkan. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Pedang tandus menangkupkan tinjunya dan pergi. Dia telah kalah, dan tidak perlu bertarung. Langkah lain. Saya khawatir orang ini juga memiliki tubuh spiritual surgawi, dan levelnya bahkan lebih tinggi. Saya bertanya-tanya apakah orang ini bisa memenangkan 100 kemenangan berturut-turut. Lu Ming telah mengalahkan pedang terpencil dalam satu gerakan. Semua orang tahu bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming. Banyak orang menantikan untuk melihat apakah Lu Ming dapat mencapai 100 kemenangan beruntun. Tidak mudah untuk mendapatkan 100 kemenangan beruntun. Mereka yang bisa melakukannya adalah para elit langka dari ras terpencil. Bertarung lagi. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya, semangat juangnya melonjak. Suaranya menyebar ke seluruh area. Orang berikutnya yang bertarung tidak sekuat pedang tandus, jadi Lu Ming menang dengan mudah. Lu Ming meluncurkan mode kemenangan beruntunnya yang gila. Terlebih lagi, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk setiap pertempuran. Dia memberikan perasaan yang tak terduga. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan tempur Lu Ming. 30 kemenangan, 40 kemenangan, 50 kemenangan. Segera, Lu Ming mencapai 90 kemenangan beruntun. Pada saat ini,
seorang ahli turun dari langit dan memandang Lu Ming. "Nak, siapa namamu?" "Lu Ming." Lu Ming menjawab. "Lu Ming, sangat bagus. Kekuatan tempur Anda sangat kuat, dan Anda layak dihormati oleh ras terpencil. Namun, mari kita akhiri pertarungan hari ini di sini. Hanya ada sejumlah kecil ahli penguasaan bijak yang hebat di sini saat ini. Kami perlu waktu untuk mengaturnya. 10 pertempuran berikutnya akan terjadi dalam 2 hari. Kata pakar ras terpencil. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat pula musuh yang akan mereka hadapi. Itu normal bagi pihak lain untuk mengirim orang bijak yang lebih kuat. Namun, Lu Ming tidak takut. Dia belum pernah bertemu lawannya dalam pertarungan di level yang sama. Setelah itu, Lu Ming kembali ke ruang rahasia. Pertempuran hari ini telah berakhir. Di hari kedua, bukan giliran Lu Ming yang bertarung melainkan Gelembung. Saat Gelembung memasuki arena, semua orang sedikit terkejut. Tidak diketahui apakah itu karena masalah dengan Gelembung, konstitusi atau sesuatu yang lain, tapi dia tidak pernah tumbuh dewasa. Dia selalu terlihat sama seperti ketika dia baru saja bertransformasi, 2 atau 3 tahun, merah jambu dan lembut. Lu Ming menduga itu mungkin karena periode pertumbuhan 10 binatang teratas lebih lama. Seorang gadis kecil berusia 2 hingga 3 tahun benar-benar pemandangan yang patut untuk dilihat. Namun, setelah mengetahui bahwa basis budidaya Gelembung juga telah mencapai alam bijak agung, bibir semua orang bergerak-gerak. Seorang gadis memiliki budidaya seorang bijak yang hebat. Tidak, dia sepertinya bukan manusia, tapi iblis. Iblis. Biarpun kamu iblis, kamu masih sangat muda setelah mengambil wujud manusia. Kamu tidak setua itu, kan? Petik 2. Itu benar. Aku ingin tahu kekuatan tempur macam apa yang dia miliki. Saat orang-orang di sekitar mereka berdiskusi, pertempuran pun dimulai. Saat berikutnya, pertempuran berakhir. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak orang bahkan tidak melihat bagaimana pertempuran itu berakhir. Gelembung hanya mengeluarkan gelembung dan lawannya terlempar dengan luka berat. "Saya ingin terus berjuang." Suara lembut Bubbles bergema di seluruh area. Selama sisa pertempuran, seluruh arena hanya bisa digambarkan sebagai sunyi. Gelembungnya sama seperti Lu Ming sehari sebelumnya. Dia melepaskan mode penghancurannya dan bahkan lebih cepat dari Lu Ming. Tidak peduli siapa orangnya, gelembung hanya berbunyi dan melambaikan tangan kecilnya, dan pihak lain akan dikirim terbang dengan luka berat. Tidak lama kemudian, Bubble juga meraih 90 kemenangan beruntun. Pada titik ini, mereka harus berhenti dan bertarung di lain hari. Karena gelembung hanya menggunakan waktu yang sangat singkat, pertempuran hari ini terus berlanjut. Setelah itu, Qiu Yue muncul. Sudah mengejutkan bahwa Qiu Yue telah mencapai kesempurnaan orang suci di usianya, tetapi pertempuran berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Sapu lagi. Qiu Yue juga telah memenangkan 90 pertarungan berturut-turut sebelum mengakhiri pertarungan. Selama 2 hari berikutnya, Lu Ming, Bubbles, dan Qiu Yue tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Sebaliknya, itu adalah pertarungan yang lain. 2 hari kemudian, Lu Ming akhirnya menyambut pertarungannya yang ke-91. Perlombaan terpencil telah dipersiapkan selama beberapa hari, dan para ahli yang mereka kirimkan memang lebih kuat. Namun, bagi Lu Ming, tidak ada perbedaan dalam pertarungan antara mereka yang berada pada level yang sama, kecuali mereka adalah anak-anak dewa. Itu masih berupa penyisiran. 91 kemenangan berturut-turut, 92 kemenangan berturut-turut, 93 kemenangan berturut-turut. Segera, itu adalah 99 kemenangan berturut-turut. Selama pertarungan ke-100, balapan terpencil akhirnya mengirimkan sosok kelas berat. Orang ini adalah elit muda dari ras terpencil. Tubuh rohaninya telah mencapai tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Lu Ming menyadari bahwa kekuatan tempur ras terpencil, dalam kondisi yang sama dengan tubuh roh, jauh lebih kuat daripada para elit dunia luar. Misalnya, elit ini memiliki tubuh spiritual celestial tingkat tinggi. Hukumnya bukanlah hukum jalan raja. Bakatnya sebanding dengan putra mahkota kerajaan Shenyuan, Ouyang Wudao. Jika keduanya berada di alam yang sama, anggota ras terpencil pasti akan lebih kuat. Namun, bagi Lu Ming, dia tidak berbeda dengan orang lain.
Dia masih mudah dikalahkan oleh Lu Ming. 100 kemenangan berturut-turut. Penonton bersorak. Tidak mudah meraih 100 kemenangan berturut-turut. Dia tidak menyangka orang luar akan mampu mencapainya. Kaisar Naga Abadi Chapter 1859 Bahasa Indonesia. Bab 1859, 100 kemenangan beruntun lintas level. Jauh di atas arena pertarungan sangkar, beberapa ahli ras terpencil memandang Lu Ming dengan keterkejutan di mata mereka. Dia sangat kuat, dan tidak ada orang dengan peringkat yang sama yang bisa menandinginya. Saya menyarankan agar kita membiarkan dia melewati level dan melihat kekuatan tempurnya. Dia mungkin bisa sangat membantu ras kita yang terpencil. Maksudmu itu penting. Bagaimana mungkin? Bahkan paragon terkuat dari ras terpencil kita pun tidak mampu menyelesaikannya, jadi bagaimana orang luar bisa melakukannya? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Mari kita laporkan ini dan lihat apa yang dipikirkan para leluhur. Beberapa pakar ras terpencil sedang berdiskusi. Setelah itu, seseorang turun dari langit dan mendarat di arena. Senior, sekarang saya telah memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, bisakah saya mendapatkan kebebasan? Lu Ming memandang ahli ras terpencil itu. Kami tidak bisa. Pakar ras terpencil itu menggelengkan kepalanya. Ekspresi Lu Ming berubah. Senior, aku mendengar bahwa ras terpencil memiliki aturan. Selama Anda memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, Anda bisa memperoleh kebebasan. Apakah ras terpencil akan menarik kembali kata-kata mereka? Petik 2. Di tempat kejadian, yang lain juga terkejut. Memang benar, selama mereka memenangkan 100 ronde, baik itu budak, binatang buas, atau siapapun, mereka akan mendapatkan kebebasan. Ini adalah aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi dari ras terpencil. Mengapa pakar ras terpencil mengatakan bahwa itu tidak mungkin? Aturan itu hanya berlaku untuk makhluk di alam tandus Savage kuno. Anda adalah orang lagi. Jika Anda bisa melintasi alam dan memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, Anda akan bebas. Kata pakar ras terpencil. Rekor 100 kemenangan beruntun lintas level. Oke, saya setuju. Lu Ming mengepalkan tangannya dan kembali ke ruang rahasia. 100 kemenangan beruntun. Semua orang yang berada di tribun terkejut. Kemudian, mereka memperlihatkan ekspresi antisipasi. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang mampu mencapai 100 kemenangan beruntun lintas alam. Mereka yang bisa mencapainya semuanya adalah favorit surga yang tiada taranya yang kemudian menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Apakah orang luar ini dapat menyelesaikannya? Setelah Lu Ming kembali, giliran Gelembung dan Qiu Yue. Tanpa terkecuali, Bubble dan Qiu Yue pun sukses meraih 100 kemenangan berturut-turut. Namun, mereka tidak mendapatkan kembali kebebasannya. Sebaliknya, mereka terus kembali ke ruang rahasia. Di sebuah kastil kuno dalam ras terpencil, sekelompok ahli menakutkan sedang mendiskusikan berbagai hal. Saya tidak menyangka akan ada 3 orang jenius yang menakutkan di antara orang luar. Salah satunya telah menguasai hukum kekacauan, yang satu telah menguasai hukum ruang dan waktu, dan yang terakhir memiliki tubuh raja dan juga sangat kuat. Mungkin saya bisa menggunakan bantuan orang luar ini untuk menyelesaikan masalah itu. Saya khawatir itu tidak mungkin. Di generasi yang lalu, tidak ada kekurangan fisik raja di klan kami, tapi tidak ada yang mampu melengkapinya. 2 lainnya adalah anak-anak dewa, jadi mungkin masih ada harapan. Gadis kecil itu masih terlalu muda. Meskipun hukum ruang waktu luar biasa, namun tidak cukup kuat. Saya khawatir itu tidak akan berhasil juga. Di sisi lain, pemuda bernama Lu Ming telah menguasai hukum chaos. Dia mungkin punya kesempatan. Baiklah, kalau begitu biarkan pemuda itu melintasi level dan bertarung. Mari kita lihat tingkat kekuatan tempurnya sebelum kita mengambil keputusan. Para ahli ras terpencil sedang mendiskusikan berbagai hal, tetapi Lu Ming sama sekali tidak menyadarinya. Saat ini, Lu Ming sedikit khawatir. Dia dan Gelembung seharusnya bisa meraih 100 kemenangan berturut-turut jika mereka bertarung lintas level kecuali pihak lain juga memiliki anak surga. Jika tidak, mereka tidak akan mendapat masalah. Dia mengkhawatirkan Qiu Yue. Meskipun kekuatan tempur Qiu Yue sangat kuat, ras terpencil adalah ras yang suka berperang. Pada tingkat kekuatan tempur yang sama, mereka lebih kuat dari orang luar.
Bagaimana jika ras terpencil juga memiliki fisik raja? Qiu Yue akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Qiu Yue berada di lingkaran besar alam Supreme Sein. Dia bisa melawan orang suci yang mutlak. Perbedaan antara orang suci absolut dan orang suci tertinggi sangatlah besar. Inilah perbedaan antara alam besar dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam kecil. Setelah beberapa lama, Lu Ming menghela nafas panjang. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Pada hari kedua, pertarungan lintas level Lu Ming dimulai. Arena pertarungan kandang pun semakin ramai. Orang luar hendak terlibat dalam pertempuran lintas alam, yang menyebabkan keributan besar dan menarik banyak orang untuk menonton. Ledakan, 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 bumi bergemuruh. Pertarungan lintas level pertama Lu Ming adalah melawan binatang buas yang menakutkan. Itu adalah beruang setinggi 10 meter yang bersisik. Tingkat pengolahannya berada di puncak alam Supreme Sein. Namun, Lu Ming masih hanya menggunakan satu gerakan untuk mengirim beruang raksasa itu terbang lebih dari 10.000 meter jauhnya. Kekuatan tempurnya memang luar biasa. Bahkan jika budidayanya satu tingkat lebih tinggi, dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia jelas bukan tandingan Lu Ming pada awalnya. Kita harus menunggu dan melihat. Nantinya, akan ada orang-orang jenius di puncak alam bijak agung. Saat itulah pertempuran akan menjadi sengit. Karena Lu Ming mampu memenangkan 100 pertempuran berturut-turut pada level yang sama, dia secara alami memiliki kemampuan untuk bertarung di atas levelnya. Orang suci agung di puncak biasa bukanlah tandingan Lu Ming. Jika mereka ingin menonton, mereka harus menyaksikan pertempuran antara Lu Ming dan para orang suci tertinggi di puncak alam suci agung. Penghancuran berlanjut. Setelah itu, Lu Ming terus menghancurkan mereka dengan momentum yang besar. 10 kemenangan berturut-turut, 20 kemenangan berturut-turut. Segera, Lu Ming telah meraih 80 kemenangan berturut-turut. Dimulai dari kemenangan ke-8 berturut-turut, ada beberapa favorit surga. Ada yang memiliki tubuh spiritual surgawi, ada yang memiliki seni dewa yang kuat, dan bahkan binatang buas dengan garis keturunan yang menakutkan. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dihancurkan oleh Lu Ming. 90 kemenangan berturut-turut, 95 kemenangan berturut-turut, 99 kemenangan berturut-turut. Itu tidak dapat dari pertarungan lintas level, ras terpencil mengirimkan binatang buas yang menakutkan. Fisik binatang ini sangat kuat, tapi masih mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Pertarungan lintas level, 100 kemenangan berturut-turut. Adegan itu menjadi gempar. 100 kemenangan beruntun di berbagai level telah lahir. Selain itu, tampaknya Lu Ming sangat santai dan tidak berusaha keras. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Penonton di sekitarnya sangat terkejut. Ahli seperti itu jarang ditemukan dalam sejarah ras terpencil. Sungguh mengejutkan bahwa ada orang jenius di antara orang luar. Senior, bisakah aku mendapatkan kembali kebebasanku? Lu Ming mengangkat kepalanya dan menatap ahli ras terpencil di langit. Tentu, pakar ras terpencil itu mengangguk dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Namun, saya akan memberi Anda pilihan. Apakah kamu menerima? Pilihan apa? Lu Ming bertanya. Saya tahu bahwa wanita bernama Qiu Yue dan gadis kecil bernama Gelembung adalah teman Anda. Pilihannya jelas. Anda dapat memberi mereka kesempatan ini dan mereka akan bebas tanpa perlawanan. Namun, Anda harus terus menantang. Pakar ras terpencil itu berbicara. Kamu ingin melanjutkan tantangannya. Lu Ming menyipitkan matanya. Itu benar. Anda dapat bertarung 2 tingkat di atas Anda dan bertarung dengan orang suci yang hebat di lingkaran besar. Jika Anda bisa bertarung 2 level di atas Anda dan memenangkan 100 kemenangan berturut-turut, Anda juga bisa mendapatkan kembali kebebasan Anda. Kata pakar ras terpencil. Kata-katanya menyebabkan keributan. Melintasi 2 level dan memperoleh 100 kemenangan berturut-turut. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Itu benar. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melakukannya, kecuali 2 level yang lebih tinggi itu semuanya adalah orang biasa. Dalam sejarah ras terpencil, tidak ada yang mampu melakukannya. Dan kali ini, lebih mustahil lagi. Jangan lupa bahwa jenius nomor 1 dari ras terpencil kita saat ini berada di lingkaran besar alam bijak agung. Orang ini mungkin tidak akan setuju, kan?
Hampir mustahil bagi ahli kebanggaan surga untuk memenangkan 100 kemenangan berturut-turut jika dia 2 tingkat lebih tinggi. Namun, yang mengejutkan semua orang, Luming menganggukkan kepalanya dan suaranya menyebar ke seluruh tempat. Baiklah, saya setuju. Kaisar Naga Abadi Chapter 1860 Bahasa Indonesia. Bab 1860, Ras Terpencil Tubuh Kerajaan. Luming setuju tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan Qiu Yue, dia lebih percaya diri untuk menang. Bagus, kamu berani. Haha, sekarang, 11 minta seseorang melepaskan kedua temanmu. Pakar dari ras terpencil itu tertawa dan memandang Luming dengan ekspresi kagum. Tidak lama kemudian, Qiu Yue dan Gelembung keluar dari pintu. Ambil 2 token masuk ini. Tidak ada yang akan menyentuh Anda saat Anda berjalan di sekitar alam tandus Savage kuno di masa depan. 2 token muncul di tangan para ahli ras terpencil dan mereka terbang menuju Qiu Yue dan Gelembung. Saudara Luming, semoga sukses. Pukul mereka, riang gembira. Bubbles mengayunkan tinju kecilnya dan bersorak untuk Luming. Dia kemudian naik ke bahu Qiu Yue. Qiu Yue mengambil token itu dan menatap Luming dengan rumit sebelum terbang ke tribun di samping. Luming, apakah kamu akan menantangku sekarang atau kamu harus pulih dulu? Pakar ras terpencil itu bertanya. Tidak perlu pulih. Ayo bertarung sekarang. Kata Luming. Jika dia ingin bertarung, maka dia harus mengakhirinya dengan cepat dan memenangkan 100 kemenangan beruntun dalam sekali jalan. Baiklah, kamu percaya diri. Orang bijak yang hebat di lingkaran besar, siapa yang mau mencoba? Petik 2. Para ahli lomba terpencil melihat sekeliling tribun. Aku akan melawannya. Sesosok berdiri dari tribun dan melangkah keluar, mendarat di arena. Aura yang keluar dari tubuhnya adalah aura Supreme Saint yang telah mencapai kesempurnaan. Orang ini masih sangat muda dan beberapa kepala lebih tinggi dari Luming. 2 palu raksasa muncul di tangannya, yang tampak seperti 2 tangki air. Biasanya, mereka yang memasuki arena pertarungan kandang beta keempat adalah binatang buas atau budak. Dan mereka yang terbang dari tribun adalah ahli balapan terpencil yang datang ke sini untuk berlatih. Itu adalah Gurun. Saya tidak menyangka dia akan bangkit di ronde pertama. Tanah terpencil memiliki tubuh spiritual surga tingkat tinggi. Itu salah satu jenius terbaik di antara generasi muda klan kita. Mata banyak orang berbinar saat melihat pemuda ini. Mereka tidak menyangka akan ada adegan sepenting itu di babak pertama. Bagus, kalau begitu kalian bisa bertarung sepuasnya. Tuan tua ini tidak akan mengganggumu lagi. Pakar ras terpencil itu melangkah ke udara dan pergi. Ayo, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat kekuatanmu. Huang Di mengangkat 2 palu besarnya dan membenturkannya satu sama lain, mengeluarkan suara yang keras. Yang kuat. Kekuatan tempur Luming jarang terjadi bahkan di balapan terpencil. Ras terpencil suka bertarung, jadi mereka tentu saja senang melihatnya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kata Luming. Tubuhnya bersinar, dan senjata suci terbang keluar dari titik akupunturnya. Lebih dari 100 senjata suci melayang di sekitar Luming. Menyegel senjata suci di tubuhmu. Kemampuan yang luar biasa. Jangan menjadi tidak berguna. Pria terpencil itu menyeringai dan maju selangkah. Dia seperti bola meriam saat dia menyerang Luming. Kedua palu besar itu menghantam Luming seperti badai. Saat itu, Tian Cui juga menggunakan palu, namun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan tanah terpencil. Palu raksasa itu jatuh dan suara gemuruh yang mengerikan terdengar di langit. Udara terkompresi dan membawa serta badai mengerikan yang menerjang Luming. Luming memegang senjata suci mutlak di tangannya. Kekuatan suci di tubuhnya bersiul dan dia menebas. Gelombang udara yang menakutkan itu langsung terbelah menjadi 2. Dentang, dentang, pedang pertempuran dan palu raksasa dari tanah terpencil bertabrakan dengan keras, menciptakan angin kencang yang menyapu ke segala arah. Tubuh Huang Di bergetar, dan tubuh kekarnya terpaksa mundur. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Ras terpencil memang merupakan ras kuno. Mereka benar-benar memiliki banyak orang jenius. Luming diam-diam terkejut. Itu belum lama, tetapi di antara elit ras terpencil yang ditemui Luming,
sudah ada 3 orang dengan tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi. Ini sungguh mengejutkan. Di dunia luar, tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi jelas merupakan elit tertinggi, sebuah eksistensi yang berada di urutan kedua setelah tubuh raja. Tanpa fisik raja, siapa yang bisa bersaing dengannya? Namun dalam perlombaan terpencil, mereka bertemu satu demi satu. Namun, dia tidak tahu bahwa gurun itu bahkan lebih terkejut lagi. Dia adalah seorang jenius terbaik dari ras terpencil. Di antara rekan-rekannya, ia tidak memiliki banyak lawan. Sekarang, dengan budidayanya 2 tingkat lebih tinggi, dia sebenarnya dipaksa dirugikan oleh Lu Ming. Luar biasa, lagi. Tanah tandus itu mengangkat 2 palu besar dan menginjak tanah, menghantam Lu Ming seperti gunung. Bus, bus, pedang Lu Ming seperti angin, menebas terus-menerus dan bertabrakan dengan palu godam di gurun. Percikan beterbangan kemana-mana saat keduanya bentrok lebih dari selusin kali. Setiap kali bentrok, tanah terpencil terpaksa mundur beberapa langkah. Setelah belasan kali, dia sudah mundur jauh. Wajahnya pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Aku sudah selesai, aku mengaku kalah. Pria terpencil itu mengambil palunya, berbalik, dan lari sambil berteriak bahwa dia mengaku kalah. Dia menyadari bahwa kekuatan Lu Ming benar-benar menghancurkan kekuatannya. Tidak perlu terus berjuang. Bahkan tanah terpencil pun dikalahkan. Mungkinkah orang ini benar-benar dapat melewati 2 level dan memenangkan banyak kemenangan berturut-turut? Petik 2. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan tanah terpencil. Tidak banyak orang di alam kesempurnaan bijak yang bisa menjadi lawannya. Tingkat kekuatan tempur ini benar-benar mengejutkan. Banyak orang berseru. Dan di tribun tertinggi, mata beberapa ahli balapan terpencil berbinar. Siapa lagi yang ingin bertarung? Tatapan Lu Ming menyapu sekeliling. Aku akan melakukannya. Lu Ming baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara terdengar. Kemudian, sosok kekar melayang ke langit dan mendarat di arena. Dia juga seorang pemuda, dan tubuhnya bahkan lebih kekar daripada tubuh gurun. Dia berdiri di sana seperti gunung, menimbulkan rasa bangga. Ini adalah keyakinan yang tidak dapat dikalahkan. Kekuatan yang sunyi, itu adalah kekuatan yang sunyi. Kekuatan terpencil telah mulai bergerak. Saya pikir dia akan bertahan sampai akhir. Bisakah keajaiban nomor 1 dari generasi muda mengalahkan Lu Ming? Banyak orang bahkan berdiri dari tempat duduknya dan berteriak kegirangan saat melihat pemuda tersebut. Jenius nomor 1 di antara generasi muda ras terpencil. Petik 2. Lu Ming berbicara. Dia dikelilingi oleh suara dan secara alami mendengarnya. Lu Ming, jika kamu mengalahkanku, kamu tidak perlu bertarung lagi. Saya akan menghitungnya sebagai kemenangan beruntun 100. Kata terpencil. Semua orang menganggukkan kepala. Memang itulah yang terjadi. Di dalam lingkaran penuh orang bijak agung, kekuatan sunyi adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Jika dia bukan tandingannya, maka pertarungan selanjutnya tidak akan ada artinya. Tidak perlu membicarakan banyak kemenangan berturut-turut, berapapun jumlah kemenangan berturut-turut dapat diraih. Bagus, itulah yang kuinginkan. Kata Lu Ming. Dia juga ingin melihat kekuatan tempur dari jenius nomor 1 dari ras terpencil. Bang! Sunyi mengambil langkah maju. Seolah-olah seekor binatang purba sedang. Bang! Bang! Setelah itu, Li Yang Sunyi terus melangkah maju. Dengan setiap langkah, tanah akan berguncang. Auranya menjadi semakin kuat. Otot-ototnya menonjol, dan dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Akhirnya, kekuatan sunyi itu tidak terlalu jauh dari Lu Ming. Itu melontarkan pukulan ke arahnya. Dia meninju dengan tangan kosong, tapi getaran yang meletus bahkan lebih kuat daripada saat gurun mengayunkan palu raksasa. Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia juga melayangkan pukulan ke kekuatan terpencil itu. Lu Ming akan melawan kekuatan sunyi secara langsung. Dalam konfrontasi langsung, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatan terpencil di level yang sama. Selain itu, kultivasi Lu Ming 2 tingkat lebih rendah. Dia mungkin tidak mengetahui kekuatan-kekuatan yang sunyi. Di tribun, banyak pemikiran terlintas di benak penonton. Tinju Lu Ming dan tinju kekuatan yang sunyi bertabrakan dengan keras.